Oke, sekarang kita masuk ke phase adder. Kita udah mengetahui kelemahan dari rangkaian ripple carry adder. Ya, ripple carry adder seperti ini kan. Misalkan 4 bit. Ini full adder semua anggap ya. Full adder. Oke, ini S0, S1, S2, S3, C4 ini, C1, C2, C3, dan ini adalah C0, S0, Y1, X1, Y1, X2, Y2, S3, Y3. Nah, kayak ini rangkaian ripple carry adder. Kelemahannya apa? Kok kita butuh phase adder? Ya karena carry yang muncul, yang misalnya kita jumlahin carry nih, muncul di sini. Penjumlahan itu valid ya jika semua carry ini sudah dijumlahkan sampai keluar ke sini. Gitu. Kalau misalkan 8 bit berarti dan masing-masing ini ada tunda waktunya, berarti tunda waktunya menjadi 8 kalinya. Dan itu sangat lambat sekali ya. Makanya diciptakanlah fast carry adder. Oke, gimana? Masuk fast carry adder ya. Kita tahu persamaan yang bikin lambat itu kan ini carry-nya ya. CI itu indeks ya. Ini indeksnya. Tambah 1 sama dengan XIYI ditambah XICI ditambah YICI. Ini dari mana sih? Dari yang kemarin ya. Dari yang ini kan. Nah, kita kemarin ambil ini kan. Yang ini adalah XY kan. XY, kalau misalkan ada indeksnya berarti XY. Oke, ini ya. Kemudian yang ini adalah yang ini. Yang ini adalah yang ini. Nah, yang ini adalah yang ini. Ini adalah yang ini. Ini adalah yang ini. Nah, ini kalau misalkan kita kelompokkan C-nya ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini misalkan kita anggap sebagai GI ditambah CI kali PI. Jadi GI itu adalah XIYI, sedangkan PI adalah XI plus YI. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan ini kita kembangkan, ini ya, kita kembangkan. Ini indeksnya, misal ingat indeks ya. Ini indeksnya adalah CI plus 1. Sedangkan ini di bawah ini kan gitu ya. Nah, CI yang ini kita kembangkan lagi untuk CI min 1-nya. Maka persamaan kita itu kan bisa menjadi CI plus 1 dengan GI plus PI. Nah, kali CI-nya itu merupakan indeks yang min 1-nya, berarti kan GI min 1 ya, ditambah PI min 1 dikali CI min 1. Kan gini ya. Nah, ini kalau misalkan kita kalikan PI GI min 1 tambah PI kali PI min 1 dikalikan CI min 1 kan gitu ya. Nah, CI min 1 ini bisa kita kembangkan lagi gitu dan seterusnya sesuai dengan jumlah bit yang ingin kita jumlahkan. Akhirnya persamaannya itu bisa menjadi persamaan umumnya ya, plus 1 GI plus PI GI min 1 ditambah PI
PI min 1 kali GI min 2 ditambah terus ya PI kali PI min 1 sampai P2 P1 G0 tambah, panjang banget ya. Mungkin kalian lihat di sini aja ya. Nah ini lihat aja di sini deh. Nah ini ya, panjang banget ya. Jadi ini CI-nya yang dikembangkan, CI-nya ini yang dikembangkan sampai bisa berapa bit jumlahnya. Oke, nah ini apa sih tujuannya? Ya sekarang apa sih ini? Nah kita harus bandingkan dengan ripple carry header sehingga kita bisa menghargai ini. Ripple carry header kita lihat, ini 2 stage berarti 2 bit. Kita contoh lagi jumlah 2 bit. Kita lihat penjalaran sinyal dari Y0. Y0 menjelajah masuk ke ini gerbang OR, AND, OR, kemudian AND, OR, baru dia keluar ke bilangan hasil akhirnya. Untuk 2 bit aja dia menjelajah mengalami tengah waktu berapa gerbang nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali masuk gerbang. Dan masing-masing gerbang ini memiliki tengah waktu. Barulah dia hasilnya merupakan hasil yang valid. Gitu ya. Paling banyak ada 5 gerbang. Ini adalah ripple carry header. Bagaimana kalau 4 gerbang? Berarti ada lagi sebelah sini kan. 5 berarti ada 10 gerbang. Kalau misalkan 4 bit. Nah, sekarang bedanya dengan yang ripple carry look at header atau fast header. Ya, setelah kita susun seperti ini, nih, kita pecah tadi indeksnya. Sekarang indeks ada 2 stage, berarti I-nya yang paling besar C2, ya, C2 itu sebagai ini carry out panggil akhir, C1 itu carry out pada stage pertama itu stage 0 ya. Nah persamaannya kan berarti G ini kan I min 1 ya, berarti I ini 1 berarti G0 ditambah P0 C0 seperti persamaannya ini tadi ya. Oke, balik lagi kita seperti ini tadi ya. Kalau misalkan ini 1 berarti ini kan 0, ini P0 ini ya. Nah nih, oke. C2 nya adalah ini. Nah ini rangkaiannya jadi seperti ini ya. Ingat G itu adalah X0 kali Y0 atau NY0. P0 adalah X0 or C0. Nih ya, nih dia G0 X0 NY0. Nih, kalau rangkaian kita susun seperti ini hanya dengan manipulasi sedikit, tapi dengan menambah jumlah gerbang dibandingkan dengan ini ya, mungkin lebih sedikit jumlah gerbangnya, tapi ini kita tambah jumlah gerbangnya. Akibatnya apa? Coba perhatikan. Sinyal dari Y0 masuk ke P0. Setelah keluar dari P0 itu langsung diberikan ke sinyal yang setelahnya. Gitu. Jadi dia penjumlahannya sekaligus. Misalkan ada 4 bit nih. Ada 4 bit. Sebelah sini juga ada 2 gitu. Itu langsung diberikan ke bit yang ke G yang ketiga. Ya. Nih, ini langsung diberikan ke penjumlahan yang berikutnya. Kalau yang ini tadi kan enggak. Setelah hasil penjumlahan dari sini baru diberikan ke sini. Nah gitu ya. Kalau yang ini enggak. Ini keluaran dari P0 langsung diberikan ke setelahnya. Ke indeks yang setelahnya. Sehingga penjumlahannya sekaligus. Hasilnya pun langsung valid gitu. Tidak perlu menunggu hasil penjumlahan sebelumnya.
gitu ya. Ini langsung keluarnya langsung valid. Ini kenapa saya pakai ini ya, daripada gambar-gambar lagi kelamaan ya. Ini langsung saya tunjukkan aja di sini. Ini sih jadi carrier sinyalnya ya dari sini. Nah dari Y0 nih, nah langsung diberikan ke yang setelahnya, ke indeks setelahnya, gitu. Sehingga penjumlahannya sekaligus. Oke. Nah, carrier to carrier header bisa kita susun seperti ripple carrier header. Misalnya ini penjumlahan berarti 7 bit, 8 bit ya. Bentar, misalkan penjumlahan 8 bit. Nah, persamaan G dan P-nya seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita susunlah satu blok ini. Satu blok ini 8 bit, ini 8 bit, ini 8 bit. Ya. Kemudian kita atur seperti ripple carrier header. Ripple carrier header ya, seperti itu. Sehingga kita bisa penjumlahan sampai lihat nih, 32 bit penjumlahan. 32 bit penjumlahan, tapi isinya merupakan 8 bit fast adder. Nah, dengan kita susun seperti ini, walaupun hanya dengan menambah sedikit gerbang ya, rangkaiannya menjadi jauh lebih cepat daripada menggunakan ripple carrier header. Kemudian ini pun bisa kita susun seperti ini. Nah, ya, dalamnya ini adalah fast adder. Kemudian ini merupakan fast adder. Jadi ini fast adder yang disusun menjadi fast adder lagi. Masing-masing ini fast adder disusun menjadi blok besar fast adder. Ya, sama seperti ini. Nah, seperti ini. Gitu. Jadi, polanya ya, perhatikan. Yang ini, keluaran ini langsung diberikan ke setelahnya. Tapi yang ini, itu menjadi fast adder. Gitu kan, lihat nih. Keluaran di sini langsung diberikan ke setelahnya. Jadi, tidak perlu menunggu hasil ini. Nah, ini disusun seperti ripple ya. Susun seperti ripple. Tapi dia jauh lebih cepat daripada rangkaian yang ini. Ini hanya untuk pengetahuan aja ya. Mungkin kalian baca sendiri supaya lebih jelasnya. Saya hanya untuk menyampaikan pendahuluan aja. Kalian baca sendiri supaya lebih jelasnya. Ini adalah alat desainnya ya. Saya sarankan kepada mahasiswa ya. Saya sarankan pada mahasiswa untuk mencoba membuat rangkaian ini, rangkaian ripple carrier header, tapi dalamnya adalah fast adder menggunakan Proteus. Coba kalian coba-coba rangkai, buat, kemudian perhatikan hasilnya. Mungkin di Proteus tidak bisa kita lihat berapa delaynya, tapi setidaknya kalian bisa mengerti perjalanan sinyalnya gitu. Oke, gitu aja untuk fast adder.